tentang legenda Batu Mamben. Duduk rapi, senyum manis, dan selamat menyaksikan. Suatu pagi, di pedalaman Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas, terdapat sebuah kampung bernama Sepang Simin. Di sana terdapat hutan yang lebat dan juga sungai yang mengalir dengan deras. Warga kampung itu setiap harinya pergi ke sungai untuk berdoa dan juga menghormati sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Para lelaki di sana berburu dan menangkap ikan. Para perempuan pun seringkali bertemu untuk menenun kain, lalu meramu ramuan obat, juga mengurus rumah betang. Sementara para anak-anak mereka bermain di tepian sungai. Mereka berlari dan juga bernyanyi bersama-sama. La 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 la. Lalu pada suatu hari mereka didatangi oleh dua orang yang tidak dikenali. Orang-orang itu berasal dari muara Sungai Kahayan. Mereka terlihat seperti seorang pasutri. Sang istri bernama Mirit. Ia mahir dalam menenun dan meramu ramuan obat. Sementara suaminya bernama Mamben. Ia dikenal sebagai orang sakti. Mereka memanggilnya dengan pangariran Bajai, di mana dia itu dikenal sebagai pawangnya buaya. Nah, setelah itu mereka dihampiri oleh Dahyang Amabujang, seorang pemimpin kampung Sepang Simin. Dahyang Amabujang memerintahkan beberapa pemuda kampung untuk menyiapkan penyambutan. Siapakah mereka yang berasal dari hulu? Tanya Dahyang. Mereka terlihat seperti pedagang, Tuan. Seorang lelaki dan perempuan. Mereka menaiki jukung gundul dan membawa barang dagangan, kata pemuda itu. Bawa mereka ke rumah Panjang. Kita harus menghormati tamu. Lalu Mamben dan Mirit pun tiba di rumah betang. Nah, warga pun berkumpul. Selamat datang di kampung Sepang Simin, kata Dahyang. Aku Dahyang Amabujang, seorang pemimpin kampung ini. Kalian telah diterima di sini. Mamben pun tersenyum dan ia berkata, terima kasih Dahyang, kami di sini untuk berdagang. Tetapi jika diperbolehkan, kami ingin belajar tentang budaya kampung ini dan juga membantu warga sebisa kami. Warga pun tersenyum saat mendengar tutur kata Mamben yang sopan dan ia menunjukkan ketulusan. Sejak saat itu, Mamben dan Mirit pun tinggal di kampung Sepang Simin. Hingga pada suatu hari, Mamben dan Mirit memutuskan untuk berangkat ke hulu Kahayan karena mereka ingin menyelesaikan beberapa urusan perdagangan. Kami harus pergi, Dahyang, kata Mamben. Baiklah, berhati-hati di jalan. Aku mendengar kabar di hulu bahwa kelompok Asang dan Kayang sudah mulai bergerak ke hilir. Kalian harus waspada, kata Dahyang. Setelah itu, Mamben dan Mirit pun bersalaman dengan mereka. Mereka berpamitan dan Mamben dan Mirit pun beranjak dari kampung Sepang Simin. Mereka melanjutkan perjalanan ke hulu Kahayan. di perjalanan tiba-tiba turun hujan deras. Mereka tiba-tiba mendengar suatu suara. Dari kejauhan mereka melihat bahwa ada sekelompok orang di atas jukung gundul. Dan ternyata itu adalah kelompok Asang dan Kayang. Mereka adalah kelompok yang telah disebutkan oleh Dahyang Amabujang sebelumnya. Mereka terkenal kejam. Saat melihat itu, Mamben dan Mirit tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa berlama-lama, kelompok Asang dan Kayang pun menyerbu mereka. Dahyang Amabujang pasti tidak mengetahui
Mamben dan Mirit, mereka melawan kelompok itu dengan sekuat tenaga. Mereka berteriak di atas jukung gundulnya. Ah, tolong, tolong kami. Itu adalah teriakan Mirit. Tapi mau bagaimanapun jumlah mereka tidak imbang. Dan mereka pun akhirnya tewas dibunuh oleh kelompok Asang dan Kayau. Lalu jasad mereka dibiarkan begitu saja di atas jukung gundul mereka. Jukung gundul mereka pun terseret oleh derasnya arus sungai. Hingga dalam beberapa jam jukung gundul itu tiba di kampung Sepang Simin. Apa itu? Teriak Dahyang Amal Pucang saat melihat ada dua sosok mayat yang ada di atas jukung gundul. Lalu dengan tangan gemetaran, ia dan beberapa pemuda menarik mayat-mayat itu ke darat. Dan alangkah terkejutnya mereka, kengerian mereka bertambah saat melihat bahwa mayat-mayat itu adalah Mamben dan Mirit. Mereka pun beku di tempat. Air mata mereka tidak dapat dibendung lagi. Lalu Dahyang Amal Pucang berlari sekejap mungkin ke rumah Petang. Di sana ia mencoba untuk menenangkan diri. Lalu ia terlelap. Dan di dalam mimpinya ia didatangi oleh Mamben. Dahyang, janganlah bersedih. Kami telah dibunuh oleh kelompok Asang dan Kayau. Mereka membiarkan kami begitu saja. Tapi kampung ini harus tetap aman. Aku akan menjelma menjadi batu dan istriku akan menjelma menjadi buaya putih. Kampungmu akan kukekalkan dalam penjagaan kami. Lalu Dahyang pun terbangun dari tidurnya dengan hati yang berdegup dengan kejam. Lalu ia pun berlari ke rumah Petang. Dan alangkah terkejutnya ia saat ia melihat sesuatu yang luar biasa. Dia melihat di mayat-mayat itu berdiri sebuah batu besar yang seperti disebutkan oleh Mamben di dalam mimpinya. Sejak saat itu, batu itu menjadi jimat pelindung bagi kampung Sepang Simin. Dan warga percaya bahwa batu itu dan buaya putih yang menjaga mereka selalu memberikan mereka peringatan jika akan ada terjadi bahaya. Pesan moral dari cerita ini adalah cerita ini mengajarkan kita tentang nilai keberanian, ketulusan, dan pengorbanan saat menghadapi suatu tantangan. Nah teman-teman, itu tadi dia cerita legenda Batu Mamben. Nah, seru sekali bukan? Maka dari itu sudah selesailah tugas saya di sini. Buah manggis, buah ceri. Semoga inspiratif dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.